Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di Indra Remix. Oke teman-teman, sekarang gua bikin video bukan sendiri lagi. Kali ini nggak sendiri karena gue ditemani teman-teman gue yang luar biasa hebat. Di samping kanan gue biasa manggil Aji Narul. Kenalin diri dulu dah, nama lengkap, terus TTL, hobi, jomblo apa kagak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam Corona. lagi ngetren itu, salam tuh lagi ngetren. Ya. Iya. Tapi tetap sebagai muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama gue Manarul Hidayah. Temennya ini, sahabat saya nih, Iya. YouTuber kita. Iya. Yang insya Allah beliau akan mengalahkan Atta Halilintar. Ada geledek. Saya ya asli Bekasi. Saya masih jomblo. Sebenarnya udah banyak. Cuma banyak yang saya tolak. Jadi sombong amat. Silakan. Itu aja. Oke teman-teman, ini Bang Aji Narul ini punya track record luar biasa. Lulusan alumni Maroko. Universitas apa Pak? Universitas namanya Sidi Muhammad bin Abdillah. Sidi Muhammad bin Abdillah. Sebenarnya nggak luar biasa sih, biasa-biasa aja. Biasa aja. Makanya belum terkenal. Tapi insya Allah ini bakal melejit. Ini teman-teman di sebelah kanan gua adalah mantan ketua PPI ya, Persatuan Perhimpunan Pelajar Indonesia. Oh, Perhimpunan Pelajar Indonesia Di Maroko. Maroko. Luar biasa tepuk tangan. Biasa aja sih, tepuk tangan biasa. Oke, di samping kiri gua ini juga ada kiai muda teman-teman, baru lulus dari UIN Jogja. Walaupun baru lulus teman-teman, ini kuliahnya lama bener. Berapa tahun Pak? 7 tahun. 7 tahun Pak, wadaw. 7 tahun. Tapi luar biasa teman, ilmunya sesuai. Biasa gua manggil kiai muda atau kiai Rizky, ini kita duo Rizky ini. Nama lengkap siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin, saya orang biasa aja sih. Saya Muhammad Miftah Rizky. Saya lahir di Bekasi. Apalagi ya? Jauh soalnya jauh banget. Setiap temen kita ada Aji Narul loh. Aji Narul Yang berbeda. enak buat enak. Saya dengan dia udah tunangan. Saya masih jomblo. Itu beda. itu gue menang di situ. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau masalah hubungan gue menang. Tapi kalau masalah prestasi organisasi tetap Aji Narul yang nomor satu. Cuma jomblonya gue jomblo yang berwibawa. Kagak, itu mengeles Karena sebenarnya. udah sering nolak orang. Emang teman-teman gue ini tuh luar biasa ya, selalu merendah untuk meroket. Bus. Oke teman-teman, ini sebenarnya ini ngebul kayak dupa ini Pak. Sebenarnya nggak apa ya, direncanakan ya teman-teman. Mumpung lagi apa nih, social distancing ya. Lagi bosen. Lagi social distancing, tapi ini orang-orang yang melanggar ini, jangan ditiru. Tapi walaupun itu teman-teman, dia kemarin rapet banget sampai pakai jas hujan. Pakai masker, bawa apa tuh yang semprotan itu? Hand sanitizer itulah pokoknya namanya. Itu sampai bawa gituan. Insya Allah ini aman. Ini juga kita kagak berdempet-dempet. Lancang kanan dulu. Physical distancing ini nggak nyangka setengah. Kita nggak dempet-dempetan. Aman jadi insya Allah. Oke teman-teman, pada saat ini kan lagi bangsa kita lagi ada musibah ya, kena musibah yaitu virus corona ya atau COVID-19. COVID-19. Wih, bisa bahasa Inggris. Wah, gini gue lebih jago daripada dia. Nah, banyak sekali teman-teman kebijakan pemerintah yang pro kontra ya. Salah satunya apa tuh? Kayak napi dibebasin, iya enggak? Terus sholat Jumat, sholat Tarawih dilarang. Nah kalau gue nih, karena ilmu politik gue, ilmu agama gue emang kagak ada apa-apanya, gue mah cuman
baca-baca doang. Nah ini temen gue di samping kanan kiri gue udah insya Allah udah paham itu, luar biasa teman-teman. Makanya gue pengen tanya nih sama kawan-kawan gue di sebelah kanan dan sebelah kiri gue. Yang pertama, pertanyaan pertama dari netizen. Ya corona. Tuh. Oke, pertanyaan pertama dari Frisky Raihan. Bang, menurut Abang gimana kebijakan pemerintah terkait pembebasan napi? Kalau gua nggak tahu, makanya kita tanya sama ini nih. Soalnya teman-teman, baru minggu lalu ada pencurian motor, dan ini bukan sekali, ini beberapa kali di daerah gua terjadi pencurian motor. Terus ada gangster yang mulai berkeliaran. Nah ini kejadian-kejadian ini sama masyarakat disangkut pautkan dengan kebijakan pemerintah itu, yang napi pada dibebasin tuh, kayak gitu. Nah menurut teman-teman kayak gimana nih? Dari siapa dulu nih? Dari Bang Ajinaro dulu, gimana Bang? Dari lebih tua lah pokoknya. Sebenarnya ya gue bukan ahlinya juga ya. Ya ini kita hanya bincang santai, sharing-sharing aja. Menurut apa istilahnya? Menurut pribadi sendiri lah. Menurut gue kebijakan Menteri Yasona Lawli itu ya, perihal napi. Ya mungkin dari pemerintah sendiri ya sudah mempertimbangkan matang-matang. Ya. Akan tetapi menurut gue ini sangat tidak efisien. Ini asumsi lo? Asumsi gue sendiri. Ya. Kita lihat sendiri baru beberapa hari napi itu dilepas ya, banyak terjadi kasus-kasus ya, dan yang melakukannya itu yang baru dilepas tadi ya, baru dilepas 2 hari sudah melakukan pencurian lagi. Itu lu neliti atau emang ada buktinya? Ya karena ada buktinya kan. Oh, kita bisa lihat, bisa baca ya, sekarang kan media sudah terbuka ya. Kita bisa baca langsung di media-media ya. Padahal kan ya, bisa saja nggak harus dilepas. Ya. Bisa saja ya tetap para napi itu tetap di penjara, akan tapi dengan penjagaan ketat, nggak boleh ada penjengukan. Ya. Kita bisa lihat ada beberapa pesantren di Jawa itu yang mereka tidak meliburkan santrinya, akan tapi benar-benar ketat penjagaannya, tidak boleh dijenguk, ya tidak boleh dikunjungi dan lain-lain. Oh itu yang ini ya pakai sistem transfer itu ya? Iya. Kalau mau ini ya. Apalagi napi ya. Umpamanya kita dilepaskan oleh menteri, ya akhirnya terjadi itu tadi, mereka ketika keluar bingung, ya, kagak ada gawean, satu, nggak punya penghasilan, akhirnya mereka ya melakukan kembali ke hobinya itu tadi, ya. Itu salah satu kebijakan yang sangat disayangkan menurut saya pribadi, karena bukan malah memberikan solusi kepada negara, akan tapi menambah masalah, bukan memberikan solusi. Tapi lucunya Pak, kayak misalnya ada maling motor nih, ada yang baru-baru ini kena kasus narkoba dan lain sebagainya, itu ntar kan ini dia bisa dikeluarin nih ya. Maksudnya? Dia bisa dikeluarin, ngelakuin lagi, dia masuk lagi bagaimana itu Pak? Ya masuk penjara lagi. Ya walaupun kasusnya kecil ya, hanya beberapa orang saja ya. Ya tetapi itu tadi malah justru menimbulkan masalah baru, bukan memberikan solusi. Itu kuncinya di situ ya. Kebijakan Menteri Yasona Lawli mengeluarkan napi ini bukan memberikan solusi, akan tapi memberikan masalah baru. Itu menurut pandangan gue pribadi. Oke, Pak Yasona Lawli ini namanya Manarul. Rumahnya di Bekasi. Cari aja Pak nih. Oke, kalau menurut Bang Rizky gimana nih? Kalau gue sebenarnya gue nggak jauh beda sama Jinarul ya. Kalau pendapat gue pribadi, ketika kebijakan itu digelontarkan dulu kan gencar tuh isu-isu lockdown ya, lockdown. Sedangkan kalau kita belajar dari negara lain,
itu orang yang melanggar peraturan lockdown itu nanti dimasukkan ke penjara ya. Gue mikirnya ini begini, itu jangan-jangan penjara dikosongin bakal diisi orang-orang yang gitu kan. Gue bilang karena kita tahu deh orang kita kan emang pala-pala batu kan. Bagen susah banget dibilangin. Nah, gue mikir jangan-jangan ini penjara dikosongin bakal kita deh kayak gue Jinaro sering keluyuran nih. Gue mikirnya kayak gitu soalnya. Iya. Tapi akhirnya gue lihat, akhirnya kan betul ya. Emang karena dari awal gue tuh nggak sepakat sama adanya lockdown. Emang cocoknya dilakukan kayak sekarang ini. Jadi teman-teman yang masih bisa bekerja, yang memang tidak libur, silakan bekerja. Itu nggak apa-apa. Asalkan tetap semua perangkat keselamatannya dan kesehatan tetap dibawa. Gitu. Tapi kan Pak ada kayak apa ya itu statement dari pemerintah negara luar ya. Gue lupa tuh pemerintah mana, atau presiden atau perdana menteri, gue nggak tahu dah. Tapi gue pernah baca itu yang statementnya garis besarnya itu duit bisa kita cari gitu, tapi nyawa ini ya nggak bisa dihidupkan kembali. Iya, nggak bisa dihidupkan kembali gitu. Kalau sekarang kita lockdown, terus masih ada yang gawe, masih ada yang kerja, sama aja nggak sih? Kita gini ya, saya kaitkan ke masalah tadi, masalah napi dibebaskan. Kita tuh punya trauma besar dalam bangsa kita ya, trauma 98 itu di mana krisis ekonomi. Kita tahu sekarang kita lagi krisis ekonomi. Mau disangka kayak apapun kita lagi krisis, lagi benar-benar krisis. Di mana-mana banyak PHK, di mana-mana pengangguran akhirnya naik. Terus kalau misalkan tiba-tiba ada lockdown, semua tutup, semua usaha tutup, tidak boleh ada yang berbuka selama berbulan-bulan. Kita nggak tahu ini akan sampai kapan. Kita nggak tahu. Bayangkan kayak apa parahnya. Makanya di sini kebijakan yang paling bijak itu memang ya tetap kita batasi pergaulannya, batasi kerumunan massa, batasi beberapa aspek sektoral yang memang yang bisa ditekan, akhirnya ditekan. Nah masalah napi tadi, kayak kita punya trauma di tahun 98 ya, napi udah gitu napi dibebaskan ya. Kita dalam keadaan krisis. Kenapa sih kita enggak menerapkan lockdown? Takutnya apa? Takutnya nanti ketika ekonomi benar-benar drop dan akhirnya semua orang susah, akhirnya bagaimana mencari pasti akan ada penjarahan. Akan tindak kriminal akan naik. Lah sekarang kita dalam keadaan posisi di mana ekonomi kita dalam keadaan rentan. Orang tadinya di penjara, sebenarnya tuh orang tuh harusnya bersyukur di penjara. Untuk mereka itu ya kayak kalian semua ya. Para napi pernah bersyukur kalian di penjara. Kenapa? Kan enak dikasih makan di sana, dikasih makan di sana, dapat tempat tidur, rebahan. Iya. Rebahan enak kan. Kalau keluar malah bingung. Lah keluar kalian mungkin bisa berkumpul bersama keluarga, tapi apa akhirnya kalian akan bingung kalian mau ngapain. Sedangkan sekarang lapangan kerja benar-benar minim. Mau open recruitment kayak apa udah nggak bisa, susah. Akhirnya apa? Itu malah mencari seperti kayak kata Jinaro, itu malah menimbulkan masalah baru di dalam bangsa kita. Di mana lapangan pekerjaan sekarang minim, bahkan tingkat PHK pasti nanti akan diramah atau akan terus-terusan naik. Ditambah sekarang napi-napi dibebaskan. Akhirnya mau nggak mau seperti apa solusinya? Namanya perut itu juga harus diberikan makan. Namanya anak, namanya orang kan, namanya suami ya, baru keluar dari penjara ketemu anak bini kan, anak bini lapar, anak nangis, bini udah rewel, puyeng di rumah, nuntut untuk segera dikasih makan, sedangkan dia nggak punya pekerjaan. Makanya akhirnya pasti akan muncul tindak kriminal. Sedangkan kita tahu berapa sih jumlah napi yang bebaskan, banyak. Kalau saya malah cenderung cocoknya ya kalau Pak Yasona itu bijak, diberikan amnesti itu lebih baik. Pengurangan masa tahanan 1 tahun atau 2 tahun lah. Misalkan ada orang yang terjerat kasus perselingkuhan gitu kan ya, misalkan ya dapat jatah misalkan 3 tahun penjara ya, 1 tahun akhirnya dikurangin 2 tahun jadi cuma 1 tahun. Nah itu jauh lebih bijak. Tapi tetap saat ini dia di penjara. Tetap di penjara. Lah kan sekarang kita kan work from home, lah rumah mereka kan sudah ada di penjara. Ya sudah, baiknya seperti itu. Bahkan saya juga sepakat ketika pondok-pondok itu ya emang ada beberapa pondok menerapkan kebijakan untuk tidak pulang ke rumah santrinya, ada juga yang dipulangkan. Karena pondok juga ketika anak misalnya kena virus di pondok kan jadi masalah juga. Wah mana pondok ini perannya kan nggak ada. Akhirnya ya udah pulangkan aja. Tapi ada pondok-pondok yang mereka bisa menjamin anak-anak akan aman di pondok. Sama seperti di kepolisian. Kita yakin banget masa apa sih orang yang mau masuk kandang polisi nggak ada kan? Takut Pak. Takut. Jangan kan masuk, kita lewat aja nih kagak pakai helm, kita takut. Mendingan putar balik Pak. Makanya sebenarnya ya tempat teraman untuk para mereka ini ya di sana di dalam penjara ya sebenarnya ngapain keluar. Tadi kata lu tadi kan tadi lu bilang
Dia udah keluarin, bingung mau cari kerja, gak bisa makan, anak bini udah rewel, akhirnya maling lagi, masuk penjara lagi. Emang kan, ke penjara aja. Dengerin tuh para napi, bukan kata gue nih. Rumahnya di Pekayon. Malah kalau kita lihat tuh ketika mereka dikeluarin dari penjara, itu benar-benar rebutan keluarnya. Kalau kita lihat videonya. Ada juga malah pas dikeluarin malah main TikTok-an. Yo, begini-begini. Ini kan enggak. Iya. Soalnya ya kita belajar dari sebagai negara, ada yang memanfaatkan napi ya untuk membuat Oh napi iya. masker. Itu mungkin lebih efisien, lebih produktif lah istilahnya. Jadi pemerintah hanya beliin misal alatnya gitu ya. Saya yakin pasti napi itu punya keterampilan, Mm-mm. punya keterampilan jahit dan lain-lain. Nah sebenarnya gue ngomong kayak tadi, sebenarnya gue juga nggak pengen nyalain lu pada ya, tapi gue ngomong kayak gini salah juga sistem kita. Kayak lu pada masuk penjara, tapi di penjara gue tahu masalah hidup lo apa, gue juga nggak bisa menyalahkan karena gue tahu lu tuh pasti punya kebutuhan semuanya. Kebutuhan akhirnya mengharuskan lu untuk mencuri ya segala macam, segala tindak kriminal. Harusnya kita sebagai orang bernegara atau para mereka yang punya kekuasaan harusnya dibikin sebuah program pemberdayaan para narapidana. Agar jangan sampai nanti ketika mereka keluar itu mereka melakukan perbuatan lagi. Iya, yang sama. Akhirnya masuk pas penjara. Kita kasih obat apa? Pemberdayaan, diajarkan skill. Apalah sablon lah atau apa? Skill nyuri. Bukan skill nyuri. Itu udah mereka sudah paling ahli ya. Kecuali kalau kalian merampok rumah koruptor nggak apa-apa deh itu. Mahal tuh. Kayak Robin Hood. Indra Remix. Well, I will be the strongest.